Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang define pembelajaran yang bagaimana salah satu model pembelajaran terdahulu sudah saya jelaskan tentang EDIL. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Merrill's Principles, kemudian juga beberapa kita menyelipkan satu bahasan tentang taksonomi. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar berikut, Merrill's Principle of Instructions itu kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama yaitu task center, yang kedua activation, yang ketiga demonstration, yang keempat application, dan yang kelima integration. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cukup kompleks ya, diterapkan dalam pelajaran di kelas. Nah, jadi kalau kita pahami secara sederhana, jadi adapun model ini yaitu merupakan task center approach. Jadi dianya menekankan pada pendekatan latihan ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih ada 4 fase yang kita lihat tadi pada gambar ya, kita lihat bersama. Pertama ada activation. Jadi activation itu learning material should activate the knowledge of the learner already has on the subject. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada kaitannya dengan namanya prior knowledge. Jadi dia sifatnya strengthening, itu perkuat, mengaktifasi daripada pengetahuan atau ilmu yang telah didapat oleh siswa. Tentu kalau kita lihat daripada penjelasan berikutnya, activation tersendiri membantu ataupun jembatani daripada siswa untuk lebih memahami materi yang baru. Jadi mendapatkan materi yang baru dan penguatan juga materi yang lama. Seperti itu. Kemudian number two it is demonstration. Jadi kalau kita lihat demonstration itu dia arahnya ke ilustrasi ataupun arahnya ke praktis ya. Jadi di sini itu mendemonstrasikan dengan berbagai macam ya atau teknik seperti video, grafis dan sebagainya. Jadi bukan hanya eh, berikan semacam penjelasan, tetapi juga aku ataupun trainer di sini juga memberikan model ataupun ilustrasi ya. Lebih ke arah audiovisual. Jadi murid akan lebih eh, menangkap daripada tujuan belajar anak, apa yang akan dikuasai oleh murid. Kemudian application. Jadi kalau kita lihat application itu, yaitu learners should be allowed to apply the knowledge they have gathered on. Jadi kalau kita lihat di sini, apply di sini artinya itu bukan hanya eh, apa ya, bukan hanya mendapatkan demonstrasi pengetahuan baru, tetapi juga murid juga harus mampu mengaplikasikan daripada apa yang didapat. Dan juga tentu ya poinnya itu solve the problems. Jadi bukan hanya jawab, menjelaskan, tetapi juga jadi sebagai problem solving. Jadi eh, katakan kemampuan yang bisa memecahkan masalah. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu integrations, di mana learners should be encouraged to integrate new, new knowledge uh, into their life and to use solve the problems. Jadi bukan hanya menggunakan, menerapkan, tetapi juga adalah dia mampu memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk kehidupan keberlanjutan kehidupannya sehari-hari dan seterusnya. Jadi relate dengan apa yang dijalani keseharian. Jadi kalau kita lihat Merrill's model ini sangat sederhana, tetapi outputnya menekankan bukan hanya eh, dibekali sesuatu di kelas, tetapi juga di luar kelas. Nantinya untuk kehidupan nyata di sosial. Kemudian yang berikutnya yaitu dark science events of instructions. Jadi kalau kita lihat di sini ya semuanya, eh, ini cukup kompleks ataupun lebih kompleks kalau kita katakan daripada yang sebelumnya. Itu yang pertama dia dimulai daripada gain attention, dapatkan perhatian, inform learner of objectives, stimulate recall of prior learning, present stimulus material, provide learner guidance, elicit performance, provide feedback, assess performance, and enhance retention and transfer. Jadi kalau kita lihat pemaparannya di sini, ya, dia menekankan daripada address the different condition of learning. Jadi dia lebih menekankan daripada bagaimana nantinya proses pembelajaran itu kondisinya akan berbeda-beda. Jadi dia memaparkan setidaknya ada 9 proses. Pertama tadi, eh, dapatkan perhatian bagaimana di awal pembelajaran memberikan suatu kejutan atau pertanyaan yang mampu memancing minat siswa untuk belajar. Yang kedua, inform the students of objectives or outcomes of lesson. Jadi memaparkan daripada tujuan ataupun hasil akhir yang akan dicapai daripada pembelajaran. Kemudian false eh, prior learning. Jadi dia juga merelatekan daripada prior learning supaya mempermudah untuk mendapatkan materi baru. Itu akan mempunyai korelasi antara pengetahuan yang lama dan present the contents to the learner in a way is easy to comprehend. Jadi bagaimana materi itu nanti disampaikan dengan mudah, dengan bisa mudah dipahami oleh siswa. Kemudian memberikan tutorial, ya, infografis, studi kasus dan lain sebagainya. Kemudian eh, performance di sini kalau kita lihat itu untuk eh, merecall dan juga memaksimalkan daripada pengetahuan yang siswa dapat dengan adanya performance tersebut. Kemudian adanya feedback untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan apa yang perlu diperbaiki. Dan assess, ya, untuk mengetahui apakah outcomes-nya sudah bisa tercapai atau belum. Kemudian kita
melakukan transfer to the job ya. Jadi ada yang namanya buat dalam bentuk summarize, fix dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di model yang kedua ini cukup detail dan setiap model itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan pada nantinya. Oke. Nah, berikutnya ada eh, penjelasan tentang Bloom's Taxonomy, bagaimana cara mengklasifikasikan skill yang berbeda dan juga tujuan daripada educator ya atau para pendidik ke siswanya. Jadi kalau kita lihat yang pertama ada remember, setidaknya di sini siswa diharapkan mampu ingat, recall ya, dan understand, pahami, dengan cara bisa menjelaskan, apply, bagaimana caranya nanti bisa menggunakan, analyze, dan bisa membuat eh, hubungan antara itu yang satu dengan yang lain. Evaluate, mengevaluasi, dan create, ciptakan. Jadi kalau kita lihat di sini level tertinggi daripada taksonomi yaitu D. Nah, kurang lebih tiga hal itu yang saya paparkan pada video kali ini. Insya Allah materi ini akan manfaat bagi kita semua, sama calon atau para pendidik, untuk model pelajaran yang mampu support dan buat kita selalu on the track dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.